Betul Bu, kalau dari Uh, kecamatan lain sudah tinggal Bekasi Barat aja. Nah, pas ditanya kendalanya apa, dari pihak kecamatannya hanya memberikan informasi katanya ditunggu saja. Nanti dihubungi lagi Bu, seperti itu katanya. oh gitu. Mm-mm. Tuh. Terus yang menghubungi ke Bekasi Barat itu dari tim kita atau DPL lain ya? Dari DPL, dari kita menghubungi DPL lain tersebut Bu, jadinya nanti kita berkoordinasi. Ini soalnya besok Senin kan kita sudah penerjunan ya, nanti takutnya kesalahan gitu kalau belum ada izin dan lain-lain, karena beberapa KKN yang lalu itu ini kan soalnya tersebar banyak banget ya, semenjak model online gini kan tersebar banyak banget. Nah, beberapa itu memang ada yang terkendala perizinan, itu sering sekali seperti itu. Ada yang bermasalah, ada yang enggak. Bukan bermasalah ya, ada yang dipermasalahkan gitu. Ada yang dipermasalahkan oleh kelurahan gitu, ada yang tidak gitu. Nah, ini kita jangan sampai sudah harinya KKN, kemudian karena izinnya belum beres, sehingga nanti ada masalah di belakang gitu Mbak Ira. Ada solusi nggak kira-kira supaya ini, maksudnya misalnya dari yang Bekasi Barat itu tadi, apa sih yang dibutuhkan biar segera beres, itu bisa nggak ada komunikasi ya Mbak? Kemarin dari Humas Bekasi sudah mencoba ke kecamatan lagi Bu, tapi lagi-lagi hanya disuruh menunggu Bu. Tapi dari kecamatan sudah disampaikan belum dari tim kalian kalau Senin besok ini sudah mulai KKN gitu, sehingga kan perizinannya harusnya sudah selesai gitu Mbak Fira. Oh iya Bu, sudah disampaikan sih Bu sama Humas Bekasinya. Ini nih saya baru dapat lagi kabar dari Humas Bekasinya, ternyata sudah keluar dari kecamatan, jadi nanti tinggal ke Kesbangpol saja Bu. Oh, jadi Senin bisa ya ke Kesbangpol ya? Iya Bu, sudah bisa. Oke sih, berarti perizinan Depok dan Bekasi oke ya? Oke Bu, sudah clear semua. Paling ini sih Bu dari kelurahannya, yang kemarin ada beberapa rekan yang melaporkan kalau dari kelurahan mintanya surat perizinannya langsung ditujukan kepada kelurahan tersebut Bu. Nah itu kita kan memang dari Undip itu SOP-nya dari Kesbangpol ke kecamatan, kemudian kecamatan ke kelurahan. Biasanya sih seperti itu, jadi nggak ada surat khusus tertuju ke kelurahan. Itu selama ini sejak dulu ya, itu nggak ada sih Mbak Fira. Baik Bu. Kalau gitu nanti kami tegaskan saja ya Bu ke kelurahannya kalau memang dari Kesbangpol itu sudah tembusan langsung untuk ke kelurahan. Iya, harusnya kan gitu ya. Oh ya, Maksudnya kalau satu kota itu sudah diizinkan kan ya sampai unit terkecil itu termasuk di dalamnya kan, memang sudah dapat izin. Iya Bu. Harusnya seperti itu. Baik Bu, nanti saya tegaskan lagi. Oke, berarti perizinan sudah beres ya semua ya. Sip. Iya Bu, sudah. Oke, terus untuk besok Senin kan ada upacara penerjunan KKN. Nanti ada perwakilan 3 mahasiswa, gitu ya. Yang lainnya nanti mengikuti lewat online, lewat YouTube. Nanti kalau ada informasi-informasi penting gitu, misalnya terkait tanggal, terkait peraturan, kebijakan, dan lain-lain, nanti semua ikut mendengar. Gitu ya. Baik Bu. Oke, terus ada hal lain lagi, Mas Dava, Mbak Fira? Atau ada teman-teman lain mungkin? Untuk proposal, kita sebetulnya dikasih waktu seminggu awal pertama setelah penerjunan KKN, itu timeline untuk survei dan menentukan program kerja gitu ya, dan menyusun proposal. Itu seminggu persis sebetulnya timelinenya seperti itu gitu. Jadi memang seminggu itu untuk menyusun proposal gitulah ya. Kemudian nanti 1 minggu setelah penerjunan KKN, berarti Senin minggu depannya ya, itu semua proposal itu sudah harus disetujui, ditandatangani oleh kelurahan dan DPL,
kemudian diupload ke P2KKN. Jadi nanti P2KKN akan memberikan link Google Drive. Link Google Drive itu nanti kita per DPL gitu kan. Per DPL nanti kita membuat folder, kemudian kita ngupload proposalnya gitu. Kemudian nanti kita ngupload kalau sudah akhir itu LPK, kemudian logbook dan lain-lain. Gitu ya. Jadi nanti persis Senin sudah harus diupload semua, dan proposal yang diupload itu sudah ditandatangani oleh Pak Lurah dan DPL. Jadi nanti kita agendakan ya, misalnya yang semuanya mungkin sudah survei Jumat gitu ya, Kamis atau Jumat gitu, nanti saya ngikut aja. Yang sekiranya kalian semua sudah punya cukup waktu untuk survei, gitu, cukup waktu untuk menentukan program kerjanya apa, sehingga nanti kita tinggal diskusi untuk arah program kerja ini oke atau masih harus disempurnakan. Gitu, nanti kita diskusi lewat Zoom kalau nggak Kamis, Jumat. Pokoknya nanti saya ikut jadwal kalian. Saya tinggal nentuin jamnya aja, nyesuaiin jamnya. Itu untuk proposal. Seperti itu ya, Mas Mbak. Ada hal lain yang mau didiskusikan? Baik Bu. Untuk programnya sendiri, izin untuk menegaskan berarti untuk yang monodisiplin itu 2 program kerja yang mengembangkan SDGs, dan yang untuk multidisiplin itu narkoba dan juga stunting ya Bu? Iya benar. Yang seperti kemarin ada di buku pedoman ya. Nanti coba saya share lagi biar. Oke, baik Bu. Jadi kalau berkelompok itu dua kegiatan multidisiplin dan 2 kegiatan monodisiplin. Itu. Tapi kalau individu tidak berkelompok itu 1 mahasiswa melaksanakan 3 program keilmuan. 3 program keilmuan gitu, tapi harus dikaitkan dengan stunting gitu ya. Terus topiknya tentang pencegahan stunting, tentang narkoba atau SDGs atau COVID, ekonomi kreatif, literasi digital. Nanti saya share ya. Ini screenshotan dari buku pedoman. Baik Bu. Kalau individu berarti hanya 3. Gitu. Oke, ada lagi yang lain Mas Dava atau teman-teman lain? Ya, izin bertanya Ibu. Untuk yang terkait dana itu berarti itu dari 100% dari kami sendiri atau memang ada bantuan dari Undipnya juga gitu Ibu ya? Dan untuk KKN-nya. Kalau informasi dari teman-teman yang lain gimana Mas? Atau kakak tingkat yang semester lalu dan semester lalunya KKN? Izin menjawab Ibu. Iya. Tadi saya. Oh ya, izin menjawab Bu, saya Glenn dari Fakultas Psikologi. Untuk dari pendanaannya sendiri, dari buku penentuannya, dari buku pedomannya sendiri, Undip nggak ngasih pendanaan secara langsung. Jadi kita secara mandiri untuk mencari pendanaan, mau itu secara pribadi, uang pribadi, maupun secara mengajukan langsung ke instansi-instansi yang sekiranya mau ngasih pendanaan ke kita gitu Ibu. Oke, gitu Mas Dava. Jadi memang kalau pendanaan saya belum pernah tahu ada informasi ada dari Undip bantuan gitu. Terus terang saya belum pernah dengar sih. Misalnya iya pun kan sistematikanya pasti langsung nyampe ke mahasiswa gitu. Jadi dosen pun nggak tahu gitu ya, tidak mengetahui, tidak menyetujui apapun gitu. Gitu Mas Dava. Makanya yang lalu-lalu seperti apa gitu coba ditanya, dan kalau memang di buku pedoman sudah tertulis seperti itu berarti memang swadaya mahasiswa sendiri gitu. Jadi kalau bikin program kerja sebisa mungkin kita sudah ada constraint itu biayanya tidak terlalu banyak gitu. Jadi misalnya kalau ada yang dari
teknik nih, teknik otomasi itu ya nggak usah bikin kemarin tuh ada soalnya bikin alat cuci tangan otomatis dipakai sensor gitu kan. Nah, karena memang diminta betul kan oleh RT RW-nya, akhirnya ya saya menyarankan pakai yang ini aja, misalnya ada ember gitu, ember yang tinggal dicat biar bagus. Itu kan kalau di kafe-kafe itu kan juga kadang memanfaatkan barang-barang bekas gitu tuh bisa jadi estetik gitu ya. Akhirnya seperti itu. Jadi kalau memang dari kelurahan, kecamatan atau RT RW-nya itu sudah mintanya seperti ini, nah kita kan ada constraint budget gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya menggunakan bahan-bahan yang murah gitu, atau mungkin bahan-bahan yang bisa dipakai kembali sehingga nggak begitu banyak kita keluar biaya. Memang selama ini seperti itu, Mas Dava. Oke, baik Ibu, terima kasih informasi. Mohon maaf Ibu, izin nanya lagi. Untuk yang video perkenalan KKN itu secara per kelompok atau secara menyeluruh gitu ya Bu ya? Yang untuk diupload ke Instagram. Video perkenalan yang apa ya? Yang video kegiatan KKN itu ya? Yeah. Durasinya 10 menit itu ya? Yang 10 menit itu dikerjakannya terakhir nanti Mas. Jadi dia kayak resume dari awal kegiatan KKN itu kan berarti mulai survei gitu kan, terus pelaksanaan kegiatan, terus nanti ada testimoni warga, itu kan berarti terakhir setelah semua kegiatan kalian itu terlaksana baru dirangkum dalam satu video itu. Jadi kalau yang video itu terakhir Mas Dava. Oke, baik Ibu. Kalau yang setiap minggu yang diupload ke Instagram itu ya boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk foto, itu boleh gitu. Tapi kalau yang setiap minggu itu sebetulnya dia kayak ini ya, kayak melaporkan aja ini loh kegiatan saya seminggu tuh ini gitu. Lebih ke itu, lebih ke logbook harian kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN. Itu kan hariannya dilaporkan dalam 1 minggu tapi dalam bentuk foto. Karena kalau cuma dalam bentuk tulisan kan bisa jadi keabsahannya ini ya enggak, maksudnya semua orang bisa lah nulis. Tapi kalau ada buktinya foto, ya itu kayak logbook gitu. Oh, oke, baik. Dan itu maaf Ibu nanya lagi, untuk yang video itu per kelompok atau per individu ya? Maksudnya, per individu. Oh, per individu gitu. Kan kegiatannya masing-masing individu, Mas. Kan video tadi itu resume gitu kan, resume kegiatan KKN dari awal sampai akhir. Kegiatan masing-masing mahasiswa kan berbeda-beda. Jadi video itu yang membuat masing-masing mahasiswa. Jadi sekali lagi ini ya, nanti saya mengingatkan ke teman-temannya ya, outputnya untuk kegiatan KKN ini yang pertama tadi video resume video kegiatan KKN per masing-masing mahasiswa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu reportase yang diupload di web KKN Undip. Reportase ini untuk semua kegiatan mahasiswa. Jadi kalau tadi satu mahasiswa itu mengerjakan 3 kegiatan monodisiplin, berarti yang diupload ke web itu juga 3 reportase. Tapi kalau masing-masing mahasiswa itu tadi mengerjakan 4 kegiatan, ya 2 mono, 2 multi, berarti yang diupload di web KKN itu juga 4 kegiatan tadi, 2 mono dan 2 multi gitu. Tapi yang multi cukup sekali upload ya kan per kegiatan itu. Sekali upload tuh artinya satu kegiatan multi itu kan mungkin ada 3 mahasiswa, nah itu enggak 3-3-nya mengupload di reportase, itu enggak gitu. Jadi cukup salah satu aja yang mengupload ke reportase. Itu ya, jadi tadi ada video, profil, kemudian ada reportase, kemudian logbook harian di IG. Tuh, jadi nanti kalian setiap minggu mengupload apa sih yang kami kerjakan dalam 1 minggu, nah itu dalam bentuk foto gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat,
upload berita di media massa. Media massa ini boleh koran cetak, boleh koran online gitu ya, boleh berita di TV, itu boleh gitu. Pernah ada yang masukkan ke Liputan 6 tuh pernah ada. Jadi ada 4 itu ya, Mas Dava, nanti kita saling ingetin ke teman-teman. Dan ini nanti saya minta tolong si reportase, seksi reportase itu untuk bikinkan tabel gitu. Jadi 1 nama mahasiswa, itu kan nanti kolom sebelah-sebelahnya itu laporan logbook minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu linknya mana gitu. Kemudian nanti kolom berikutnya reportase di web KKN untuk kegiatan 1, 2, 3, 4. Nah itu nanti di kolom itu diisi linknya gitu. Jadi saya ngeceknya gampang. Kemudian nanti di kolom sebelahnya lagi itu reportase di media massa gitu kan. Kemudian kolom sebelahnya lagi upload video yang 10 menit tadi. Jadi di-uploadnya di YouTube-nya masing-masing gitu. Atau kalian bisa bikin satu akun YouTube itu untuk mengupload semua video yang satu kelompok ini, itu juga boleh. Itu ya Mas Dava. Untuk publikasi. Bu Asri, jadi mau nanya. Ya. Oke, Mbak Miftah. Kan tadi yang Ibu bilang proposal kegiatan itu kan di tanda tangan lurah, Bu. Kalau misalnya kegiatannya hanya di RT RW itu tanda tangannya RT RW atau harus ke lurah juga ya, Bu? RT RW nggak apa-apa sih. Yang penting yang nyangkut kegiatan kitanya ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, makasih, Bu. Tapi yang berkegiatan di RT RW tetap koordinasi dengan kelurahan ya. Oke, baik, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Izin masuk, Bu. Ya. Saya mau tanya, kan di kelurahan saya itu ada dari yang dosennya Ibu, ada juga dari dosen lain. Apakah boleh untuk bergabung, Bu, dalam melaksanakan kegiatannya? Sebentar ya Mbak, saya ada telepon sebentar. Ya, tolong tadi diulangi Mbak pertanyaannya. Iya Bu, semisal dalam satu kelurahan ada dari 2 dosen pembimbing yang berbeda. Apakah boleh bergabung dalam melaksanakan kegiatannya atau tidak boleh, Bu? Kegiatannya tetap beda-beda ya. Kegiatannya tetap beda-beda ya Mbak. Oh berarti untuk nggak boleh jadi satu tim ya Bu? Oh nggak boleh. Gitu. Walaupun nanti kalau untuk kegiatan lain-lain ya, misalnya nanti kelurahan minta ada piket gitu, terus ada kegiatan kerja bakti dan lain-lain. Nah itu kegiatan lain-lain itu pastikan kalian nanti ngerjakannya bareng ya dengan mahasiswa dari DPL lain gitu. Tapi untuk kewajiban dan pertanggungjawaban kegiatan KKN kalian, program kerja kalian itu tetap melekat di masing-masing. Karena penilaiannya masing-masing ya. Jadi dosen DPL itu menilai semua mahasiswa bimbingannya gitu. Berarti dalam satu kelurahan boleh ada di beda-beda dosen DPL, tetapi beda RT RW gitu ya Bu? Iya beda RT RW betul. Jadi sasaran program kerjanya harus beda.
ya nggak boleh dilaksanakan program kerjanya sama gitu, nggak boleh. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya Bu, mohon maaf Bu, izin bertanya lagi. Ya. Ya, jadi kalau misalkan dari kita mau mengundurkan diri dan itu prosesnya bagaimana Bu ya? Maksudnya untuk mengechat ke P2KKN itu lewat mana ya Bu? Ini sudah saya tanyakan Mas Dava, kayaknya ada yang sudah keluar nilai KKN tematiknya ya. Sudah saya tanyakan ke P2KKN, belum ada jawaban. Nanti saya ini lagi, saya update kalau sudah ada jawaban. Oke, baik Ibu. Dan untuk yang misalkan post-testnya gagal untuk yang keempat kalinya, itu nggak boleh, nggak boleh ikut KKN. Sudah saya tanyakan kalau itu nggak boleh. Sudah ikut KKN tematik. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya lagi Bu, kalau Ya. untuk mengundang atau bekerjasama dengan teman-teman, sebentar ya, 5 menit. iya, break dulu. Soalnya ini koordinasi mahasiswa saya KKL. Sebentar ya, 5 menit ya. Oh iya, siap Bu.
Ya Mbak Fira, mohon maaf ya, ini tadi saya harus koordinasi untuk keberangkatan KKL mahasiswa besok. Gimana Mbak Fira tadi? Mas Dava atau teman-teman yang lain? Oh ya baik Bu, tidak perlu. Saya lanjutkan ya Bu. Yang mau bertanya lagi terkait dengan programnya itu kemarin saya sempat survei secara kasar gitu Bu di RT RW di sekitar rumah saya. Kalau untuk stunting di Posyandu itu udah ada kegiatan yang langsung dari puskesmas Bu, jadi kami masih bingung kalau misalnya mengenai stunting kan pihak puskesmas pastinya lebih mengetahui lebih paham soal itu Bu. Kira-kira program yang bisa jalankan seperti apa ya Bu? Itu benar Mbak. Jadi sebetulnya kayak stunting, kemudian narkoba gitu ya, kemudian pencegahan COVID itu pasti dinas terkait, kemudian aparat warga gitu ya, itu pasti sudah punya program. Nah nanti ketika survei itu langsung ditanyakan saja ke yang bersangkutan yang terkait kegiatan itu langsung gitu. Contohnya misalnya puskesmas. Untuk kegiatan stunting ini program dari puskesmas apa, kemudian apakah ada yang bisa kami bantu gitu ya, kami jadikan program untuk kegiatan KKN, itu ditawarkan aja. Biasanya seperti itu. Nanti kan dari puskesmas biasanya langsung mengarahkan Mbak, kita ada program ini tapi belum jalan misalnya, kita ada program ini tapi kita kesulitan mengkoordinir misalnya ya, itu nanti kalian berarti bisa masuk untuk membantu di situ. Jadi memang harus langsung ke sana sih. Atau bisa jadi kalau KKN-KKN sebelumnya itu ternyata nanti setelah diskusi dengan puskesmas itu justru puskesmas langsung mengarahkan program yang masih tertunda di kami itu ini minta tolong sama mahasiswa KKN. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi langsung koordinasi dengan yang bersangkutan gitu Mbak. Oh baik Bu, berarti nanti kami bisa langsung datang ke puskesmasnya dan berdiskusi dengan pihak puskesmasnya Bu? Betul. Jadi langsung cerita aja, kalian tuh kan mahasiswa KKN, kemudian ada beberapa program wajib itu yang harus diambil gitu kan, itu untuk stunting, narkoba tadi, kemudian pencegahan COVID. Nah ini kira-kira di puskesmas ini apa nih yang bisa kami bantu, yang mungkin masih terkendala atau masih ada masalah untuk pelaksanaan dan lain-lain. Biasanya nanti langsung diarahkan sih. Baik Bu. Kalau misal ke puskesmas itu kita berarti ke pihak mana ya Bu? Ke pihak humasnya kah atau kemana ya Bu? Langsung ke puskesmas aja datang Mbak. Tapi langsung bareng-bareng ya. Oh iya Bu, baik. Jadi misalnya satu puskesmas itu kan untuk beberapa kelurahan gitu kan. Biasanya satu puskesmas tuh bisa melayani 2-3 kelurahan. Nah itu yang terkait misalnya kelurahan-kelurahan itu yang mau survei ke puskesmas, kalian bareng-bareng datangnya, jadi nggak sendirian. Dan pakai jas alma mater ya. Setiap survei itu harus pakai jas alma mater. Baik Bu. Berarti kita boleh ya Bu untuk bekerja sama dengan instansi lain gitu? Boleh, sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan Mbak. Jadi pernah ada yang sampai kerjasama sama dinas pertanian tingkat kabupaten, itu ada, itu ya dibolehkan. Jadi untuk pendanaan kan nanti bisa di-sharing ya, mungkin kan mereka punya kegiatan apa gitu, tapi masih dalam bentuk list program yang akan dilaksanakan. Justru dengan kehadiran kalian mahasiswa KKN itu yang tadinya masih bentuknya program itu bisa terlaksana di kegiatan. Baik Bu. Jadi daripada mencari sendiri, itu kalau memang ada dinas-dinas itu yang mereka memang sudah punya rencana program, itu bisa digandeng gitu sama kegiatan kalian. Baik Bu. Kalau untuk program yang narkoba berarti kita juga bisa menggandeng BNN ya Bu? Bisa. Itu juga alurnya sama Bu, berarti kita langsung ke BNN-nya dan berdiskusi dengan pihak mereka? Betul. Oke, baik. Betul, tapi ada baiknya bawa surat izin dari Kesbangpol itu gitu. Jadi kalian itu memang sudah dapat izin berkegiatan KKN dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Cuman supaya program kerjanya itu lebih
lebih terasa manfaatnya gitu kan. Itu ya kalau bisa dari dinas-dinas itu punya program apa, itu kalian gandeng gitu ya dalam program kerja KKN kalian. Itu kan memang lebih posisinya strategis gitu kan, program-programnya tidak mengada-ngada. Itu lebih bagus sih malah kalau ada keterkaitan dengan dinas-dinas. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Sudah jelas Bu. Oke. Ada lagi yang lainnya, Mas Mbak? Bu Asri izin masuk. Iya. Iya Mbak. Berarti untuk program multidisiplin tidak saklek harus narkoba dan stunting gitu ya Bu. Berarti bisa sesuai dengan tema yang sudah Ibu berikan tadi di WAG. Berarti ya bisa juga tergantung dengan apa yang dibutuhkan oleh kelurahan gitu ya Bu ya. Betul. Oke, Betul, itu kan itu acuan gitu ya Mbak. Acuan yang boleh itu gitu, atau kalau memang ada yang betul-betul lebih krusial yang dibutuhkan, ya program kerja itu sebaiknya mengakomodir hal yang lebih krusial tadi. Tuh, misalnya, kalau di tempat kita nggak ada itu narkoba gitu kan, justru adanya masalah ini gitu, ya kan malah kita nggak cocok, nggak tepat ya kalau kita bikin sosialisasi bahaya narkoba itu kan, mungkin malah nggak tepat sasaran. Baik. Terima kasih Bu Asri. Ya, jadi intinya program kerja KKN itu diangkat dari masalah yang ada di tempat KKN kalian. Intinya itu. Jadi ada masalah apa yang itu krusial, kemudian kalian sebagai mahasiswa KKN itu bisa nimbrung, bisa ikut menyumbang solusi gitu kan. Di situ itu justru itulah yang diangkat sebagai program KKN. Gitu. Tapi nanti dihubungkan aja ke SDGs. SDGs itu kan banyak ya, ada 17 aspek kan. Jadi saya yakin program kerja kalian yang tadi itu berdasarkan kebutuhan di lokasi KKN itu pasti bisa dihubungkan ke SDGs itu. SDGs itu kan ada yang pengentasan kemiskinan gitu kan, kelaparan, kemudian apalagi tadi misalnya infrastruktur dan lain-lain. Itu saya yakin pasti kalau dihubung-hubungkan ke aspek SDGs itu pasti ada. Gitu. Jadi program kerja intinya apa yang dibutuhkan, yang itu masih ada masalah gitu. Masih ada masalah berdasarkan survei kalian gitu kan, ada masalah ini, itu yang diangkat sebagai program kerja KKN. Itu ada lagi yang lain? Ibu izin bertanya Bu. Iya. Berarti untuk proposal yang akan diupload itu per individu ya Bu? Betul, individu. Individu Mbak. Ya Bu, baik. Lalu misalnya nih Bu, saat 45 hari KKN, ada yang sakit atau mungkin izin untuk keadaan tertentu itu apakah bisa Bu? Boleh. Jadi kalau KKN ini nanti yang sekretaris ada di sini ya, Mbak Sekretaris tuh Mbak Vira bukan ya? Jadi nanti saya Rania. Oh Rania. Jadi sekretaris tuh nanti salah satunya saya minta tolong untuk ada presensi ya, presensi harian. Presensi harian si mahasiswa itu posisi hari ini presensi lokasi di mana gitu. Nah, izin itu dibolehkan ya, di buku pedoman itu kan juga ada, mahasiswa itu dibolehkan izin KKN maksimal 4 hari, tapi tidak boleh berturut-turut. Kecuali misalnya izin karena ada delegasi dari kampus. Tuh, misalnya dia harus ikut lomba yang tanggalnya itu masuk dalam tanggal KKN sebetulnya. Tapi kalau itu delegasi dari universitas itu dibolehkan izin. Gitu. Tapi kalau izin yang misalnya saya ada acara keluarga hari ini sampai 4 hari ke depan gitu kan, itu kalau berturut-turut nggak boleh. Gitu. Apalagi kalian ada acara keluarganya ternyata vacation gitu kan, jalan-jalan, itu nggak boleh. Nanti jalan-jalannya setelah KKN aja.
semester depan gitu. Baik Ibu, terima kasih. Permisi Ibu, saya izin bertanya. Iya, Mbak Rania. Jadi kan untuk program multidisiplin kan per kelompok dengan setidaknya ada 3 jurusan yang berbeda seperti itu ya Ibu? Betul. Minimal. Saya izin bertanya. Nah, untuk program mungkin untuk kan di situ kan ada 2 program multidisiplin setiap kelompoknya. Nah, untuk pembagian tugasnya itu apakah disesuaikan dengan keilmuannya masing-masing atau mungkin bagaimana ya Bu? Saya masih kurang paham dengan itunya Bu, seperti itu. Iya, itu betul sebetulnya yang disampaikan Mbak Rania sudah betul. Jadi untuk kegiatan multidisiplin itu syaratnya 1, minimal ada 3 mahasiswa di satu lokasi gitu ya. Misalnya 1 kelurahan, 1 kecamatan itu boleh. Jadi misalnya yang skup lebih luas kan 1 kecamatan nih. Ternyata di 1 kecamatan itu ada 3 mahasiswa yang dari prodi berbeda-beda. Nah, itu sudah masuk syarat untuk bikin program multidisiplin. Boleh bikin program multidisiplin. Nah, untuk program multidisiplin itu memang hanya 1 program dilaksanakan oleh ketiga mahasiswa tadi, tapi masing-masing mahasiswa itu punya tupoksi yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Itu misal ternyata di kecamatan itu ada UMKM yang gampang nih batik gitu ya. Ada UMKM batik. Terus kalian di program multidisiplin itu menyasar si UMKM ini gitu kan, untuk pengembangan UMKM supaya lebih memiliki daya saing. Misalnya nih judulnya itu ya, UMKM batik tadi. Kemudian nanti ada mahasiswa dari prodi akuntansi misalnya. Nah, berarti dari prodi akuntansi itu dia di program multi ini itu tugasnya bagaimana si UMKM itu bisa nyusun pembukuan yang lebih baik gitu ya. Kemudian nanti ada mahasiswa kedua, dia mungkin dari manajemen. Nah, si mahasiswa kedua dari manajemen ini itu dia bagian pemasarannya. Bagaimana si UMKM batik ini bisa masuk dalam online misalnya, jualan online gitu. Jadi caranya dia daftar Shopee gitu kan, caranya dia itu memasarkan produk di Shopee misalnya nih ya. Nah, itu jadi program si mahasiswa kedua tadi. Kemudian mungkin nanti mahasiswa ketiga dia dari dari teknik industri misalnya, atau dari fakultas hukum gitu. Yang gampang ya dari fakultas hukum. Nah, yang dari fakultas hukum itu melakukan pendampingan ke UMKM batik tadi untuk mendaftarkan ke ini ya kan ada ya kalau izin usaha gitu kan dan lain-lain. Nah, itu dilakukan pendampingan gitu. Jadi si UMKM ini nantinya terdaftar dalam izin usaha atau mungkin pendampingan untuk paten karena dia punya motif batik tertentu gitu. Motif batik tertentu yang bisa dihakikan gitu kan, bukan paten ya, haki yang bisa dihakikan. Jadi si mahasiswa ketiga tadi yang dari Fakultas Hukum itu program kerjanya melakukan pendampingan si UMKM untuk mendaftarkan haki. Jadi ada outputnya jelas. Itu jadi tadi judul multinya itu kan pendampingan UMKM batik supaya memiliki daya saing yang lebih. Itu daya saing yang lebih itu tadi 1 mahasiswa dari akuntansi itu pendampingan ke pembukuannya, kemudian mahasiswa dari manajemen itu pendampingan ke bagaimana dia bisa menjual secara online, kemudian mahasiswa ketiga dari Fakultas Hukum itu pendampingan pendaftaran haki. Gitu. Contohnya gitu ya Mbak Rania. Ibu, saya juga mau nanya lagi karena masih sedikit bingung kan kalau multidisiplinnya semisal ada urgensi di wilayahnya mengenai stunting ataupun narkoba kan bisa dilakukan seperti itu ya Bu. Saya bingung kan kalau saya sendiri kan prodinya hubungan internasional.
Nah, kalau dikaitkan dengan program stunting ataupun narkoba itu bagaimana ya Bu? Saya masih kurang ada bayangan seperti itu. Ibu. Iya ya. Kalau program narkoba itu atau gini aja Mbak, intinya misalnya kayak tadi ya sosialisasi gitu. Kalau sosialisasi itu nggak boleh deh judulnya. Misalnya penyuluhan bahaya narkoba gitu. Terus kemudian ada 3 mahasiswa. Kalau memang terpaksa tidak bisa dikaitkan dengan bidang keilmuan, yaitu yang penting dibagi aja 3 mahasiswa itu punya kegiatan dalam satu program multi, tapi harus berbeda-beda. Gitu. Misalnya yang mahasiswa 1 itu dia bagian penyusunan modul gitu ya. Kemudian nanti mahasiswa 2 itu nanti yang apa gitu. Tapi 3-tiganya ini kegiatannya berbeda-beda dalam satu program kan, dan outputnya berbeda-beda. Kalau memang kepaksanya nggak bisa dikaitkan dengan keilmuan, ya nggak apa-apa, tapi harus beda-beda. Kayak contohnya tadi Mbak, kan outputnya beda, yang satu bikin pembukuan gitu kan, yang satu bikin pemasaran, yang satu mendaftarkan haki, itu kan outputnya beda-beda ini, program kerjanya. Gitu. Tapi kalau memang kepepetnya pembagian itu tidak bisa sesuai dengan ilmuwan kita, ya nggak apa-apa, yang penting beda-beda. Bisa dipahami ya Mbak Rania ya? Bisa Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi masih terkait dengan yang program multidisiplin ataupun monodisiplin. Jadi semisal kalau tidak berkelompok, berarti kan individu ya Bu, berarti melakukan program monodisiplin yang mungkin salah satunya itu stunting, narkoba, ataupun mengenai SDG seperti itu ya Ibu. Nah, betul. Kalau semisal ini sendirian, lalu melakukan program kerja mengenai stunting ataupun narkoba, apakah itu juga perlu dikaitkan dengan prodinya sendiri seperti itu Ibu? Kalau misalkan, atau umum saja seperti itu? Umum saja sih, umum aja Mbak. Jadi kalau tadi satu mahasiswa itu tidak ngambil kegiatan multi, berarti dia tuh hanya punya kewajiban untuk melakukan 3 program. Kalau yang multi kan tadi 4 ya. Satu mahasiswa itu kan melekat ada 4 program. Tapi kalau tidak ada multinya, berarti tadi satu mahasiswa itu hanya melekat 3 program. Nah, 3 program itu berdasarkan buku panduan kan sudah diarahkan gitu ya. Program itu untuk pencegahan stunting atau narkoba atau COVID-19 gitu, atau SDGs ya. Terus ekonomi kreatif itu kan tadi yang saya share di grup itu dan lain-lain. Jadi 3 program itu boleh memilih yang mana ini gitu. Nah, milihnya yang mana itu kan kembali lagi berdasarkan survei yang dilakukan oleh mahasiswa, itu mana sih yang krusial di situ, yang dibutuhkan dari tadi itu, apakah ekonomi kreatifnya gitu kan, ada ekonomi UMKM yang perlu dibantu, itu kan berarti ekonomi kreatif. Gitu. Jadi kita mengambil 3 program kerja monodisiplin itu kembali lagi berdasarkan survei yang telah dilakukan, itu mana yang paling dibutuhkan oleh lingkungan kita. Gitu. Kalau misalnya tadi yang dibutuhkan itu stunting, gitu kan, kemudian narkoba. Nah, bidang keilmuan kita ternyata nggak di situ. Gitu. Itu mungkin kalau orang kesehatan, FKM atau FK itu nyambung gitu ya. Tapi kalau untuk prodi lain yang tidak nyambung, ya berarti kita secara umum pun aja nggak apa-apa. Secara umum gitu ya, berarti ada penyuluhan bahaya narkoba gitu kan. Mungkin kalau prodinya Mbak Rania HI itu kan bidangnya bukan di situ gitu. Jadi disampaikan secara umum itu nggak apa-apa. Kalau memang itu dibutuhkan ya Mbak, kembali lagi kalau program kerja itu tidak dibutuhkan ya jangan diambil. Yang diambil tetap apa sih yang prioritas dibutuhkan oleh lingkungan kita. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan juga. Ya, silakan yang lain. Ibu bertanya lagi. Ya. Terkait dengan logbook, kan kalau tadi yang dijelaskan Ibu, logbook harian itu yang diupload di Instagram ya Bu.
Kemudian di buku itu ada logbook juga yang berupa soft file. Apakah itu juga diisi atau cukup sama aja ya, Bu? Betul. Itu diisi dan harusnya sama dengan yang diupload di Instagram itu, Mbak. Jadi misalnya di Instagram itu kan kita logbooknya dalam bentuk foto ya. Hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain gitu kan, hari Rabu ngapain. Nah itu bedanya yang di Instagram itu dalam bentuk foto, tapi kalau yang di logbook soft file itu dalam bentuk deskripsi. Gitu, Mbak. Jadi tetap dibuat dua-duanya. Ibu izin masuk, Bu, terkait logbook yang di Instagram berarti sama kayak weekly reportnya ya, Bu? Betul, weekly report. Jadi 1 minggu ngapain. Sebetulnya sama sih dengan logbook itu kan juga melaporkan ya, kita dalam 1 minggu itu ngapain aja. Cuman bedanya tadi kalau di logbook yang kita tulis di soft file itu kan deskripsi. Kan kita menceritakan nih, kita habis survei misalnya ke puskesmas, kemudian dari puskesmas itu memberikan arahan untuk program kerja bla bla bla. Nah, itu kan deskripsinya. Tapi nanti ada foto kalian ada di puskesmas tadi untuk kegiatan survei. Nah, itu diupload ke Instagram. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Oke, Ibu, maaf izin bertanya, Ibu. Iya, Mas Dava. Untuk yang proposal itu, untuk yang individu itu satu proposal untuk 3 kegiatan ya, Ibu? Betul. Berarti kalau mono semua berarti 3 ya. Tapi kalau ada multinya berarti 4. 1 mahasiswa ada 4. 2 mono, 2 multi. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Ibu izin bertanya boleh? Ya, Mas Glenn. Nah, saya kan sendiri berkelompok, Ibu. Ada 4 orang. Nah, tadi kan... Oke, itu dari prodi beda-beda ya? Beda, betul. Dari psikologinya 2, dari informatikanya 1, dari HI-nya 2. Saya dan Rani itu satu kelompok. Oke, boleh. Tadi kan disebutkan bahwasannya proposal itu sifatnya mandiri untuk dikerjakannya, betul kan Ibu? Betul, betul. Nah, berarti kalau misalkan saya ada kelompok, berarti kan multi. Nah, berarti di multinya itu proposalnya itu disesuaikan dari program multinya aja kan Bu? Itu dari kita yang kerjain aja kan Bu, gitu? Atau gimana Ibu? Kalau multi sebaiknya ikut template yang pernah di-share waktu kita pembekalan itu ya, Mas. Jadi waktu pembekalan itu kan ada tabel-tabel tuh. Misalnya tadi contoh kegiatan UMKM tuh ya yang gampang ya. Pendampingan UMKM untuk memiliki daya saing misalnya. Itu kan judul program multinya. Kemudian nanti di bawahnya kan ada di bawahnya tuh di tabelnya kan ditulis ada kegiatan itu dipecah menjadi 3 karena ada 3 mahasiswa kan. Jadi program itu dipecah menjadi 3 kegiatan. Kegiatan A itu pendampingan pembukuan, kegiatan B pendampingan pemasaran, kegiatan C pendampingan pendaftaran haki. Nah, itu masing-masing oleh mahasiswa siapa dari prodi apa gitu. Dan itu berarti ketiga mahasiswa tadi itu menuliskan sama gitu. Menuliskan hal yang sama kan. Programnya apa, kemudian sub kegiatannya apa, masing-masing sub itu dilakukan oleh siapa dari prodi apa itu isinya sama ketiga mahasiswa ini. Oke, berarti izin konfirmasi Bu, berarti untuk yang proposal dari misalkan programnya multi itu berarti nggak sendiri-sendiri, berarti itu di satu kelompok untuk di-upload di drive itu ya Bu ya? Iya, sebaiknya gitu. Sebaiknya ya supaya nanti kan ngeceknya gampang Mas. Untuk yang multi. Tapi ini ya, satu mahasiswa itu kan membuat satu proposal kegiatan. Satu proposal kegiatan KKN maksudnya, satu proposal KKN. Nah, satu proposal KKN itu isinya semua kegiatan. Jadi kalau misalnya tadi satu mahasiswa itu punya 3 program mono, nah 3-3-nya itu ada dalam satu jilitan proposal. Kalau satu mahasiswa itu melaksanakan 2 mono dan 2 multi, yaitu ada dalam satu jilitan proposal itu.
Dan jadi proposal digilita. itu enggak, betul. Jadi proposal itu enggak per kegiatan masing-masing gitu enggak, Mas Glenn. Tapi Oke. proposal itu per mahasiswa. Oke, baik. Berarti soalnya persepsi saya tuh bahwasannya nanti kalau di proposal itu nanti ada program multi. Nah, di program multinya itu kita buat rancangan apa di situ gitu loh, Bu. Jadi saya ngahnya kayak gitu. Ya kalau itu Gitu. betul. Kalau itu betul. Karena kan tadi program multi itu tetap satu mahasiswa punya satu sub kegiatan kan, dan itu harus berbeda-beda kan. Itu betul. Tapi supaya kita mudah trackingnya, nah itu dijelaskan aja dari program yang besar, kemudian masing-masing mahasiswa itu tadi sub kegiatannya apa, sehingga memang dosen itu tahu bahwa dari ketiga mahasiswa ini tuh beda-beda. Oke, baik. Outputnya beda-beda. Oke, baik. Selanjutnya saya mau bertanya juga, Bu, terkait dengan pengabsenan yang di apa sih namanya, yang saat kita turun ke lapangan. Iya. Kan di buku panduan itu dibilangnya bahwasanya kita setiap hari itu akan terjun ke lapangan 6 jam sehari. Nah, betul. Terus saya tanyakan ke dosen, teman-teman saya gitu, dari Jepara, dari pokoknya di daerah-daerah lain gitu. Nah, ada dosen pembimbing yang dimana, mereka nggak usah turun ke lapangan setiap hari gitu, asalkan ada yang harus dikerjakan. Nah, sementara dosen pembimbing satunya lagi itu dibilangnya harus turun ke lapangan, mau apapun itu juga, mau survei atau mau di apa segala macam. Nah, itu gimana ya, Bu ya? Saya masih belum dapat gambarannya gitu. Jadi sebetulnya KKN 45 hari itu kan 45 hari itu mengikat ya, Mas. Artinya kan tetap harus ada kegiatan tuh selama 45 hari itu. Makanya tadi saya minta ada presensi per hari, itu posisi mahasiswa itu di mana. Artinya nggak boleh ya tiba-tiba nanti ada presensi lagi di puncak gitu kan, ada presensi lagi di mana, itu nggak boleh. Jadi 45 hari itu memang harus berkegiatan KKN. Harus ada presensinya dan harus ngapain itu harus ada kegiatannya. Kan kita harus nulis logbook ya. Logbook itu harian. Jadi misalnya hari ini survei kalau seminggu pertama itu kan survei ya, gampang itu misinya. Kemudian nanti yang minggu kedua itu kan harusnya kita sudah punya plot kapan melakukan program kerja pertama, kapan melakukan program kerja kedua gitu kan, ketiga. Nah itu diplot aja, misalnya seminggu setelah survei ya, minggu pertama nih setelah survei itu kita melaksanakan program kerja pertama. 1 minggu, berarti Senin itu kita mungkin bikin program bukan program ya, bikin rencana seperti apa. Kemudian nanti hari keduanya kita mungkin beli bahan-bahannya. Kemudian hari ketiga kita koordinasi dengan UMKM gitu, atau kita koordinasi dengan ibu-ibu PKK atau dengan bapak-bapak, tergantung siapa sasaran program kerja kita. Jadi hari ketiga koordinasi. Kemudian nanti hari keempat persiapan acara gitu kan. Kemudian menyusun modul, menyusun apa, itu ditulis aja di logbooknya seperti itu. Intinya setiap hari tetap harus ada kegiatan, Mas. Walaupun itu hanya persiapan, besoknya beli bahan, besoknya koordinasi dengan sasaran program kita gitu kan. Besoknya kita nyusun modul gitu. Jadi tiap hari itu di logbook tetap harus ada kegiatannya apa. Oke. Berarti saya izin konfirmasi lagi ya, Bu ya. Berarti kalau misalkan kegiatannya itu di rumah sekalipun, itu juga kayak ngurusin rancangan program atau apa segala macam, itu masih diperkenankan. Oke, baik. Betul. Betul, itu dibolehkan, Mas. Tapi logbook itu intinya ada isinya ya. Selama 1 minggu itu per hari ngapain. Misalnya hari ini nyusun modul, besoknya koordinasi ke Pak RT atau apa, itu tiap hari tetap harus ada kegiatan kalian, karena 45 hari tadi kan mengikat. Kalian tuh KKN 45 hari. Jadi tetap harus ada isinya kegiatan KKN selama setiap harinya, selama 45 hari itu. Itu tetap harus ada, Mas. Cuman kalau nanti biasanya nih ya, kalau ada mahasiswa KKN, itu kelurahan kan minta ada yang piket dong, itu ada yang piket di bagian resepsionis, di bagian customer service, kelurahan. Itu biasanya nanti
kelurahan kecamatan itu minta seperti itu tetap harus dilaksanakan ya, karena kegiatan KKN itu selain tadi ada kegiatan mono, ada kegiatan multi, itu kan ada kegiatan sosial lain-lain, ada kerja bakti, kemudian tadi ada piket di kelurahan, kemudian nanti ikut pengajian, ikut PKK RT, RW, ikut posyandu, itu masuknya kegiatan lain-lain, kegiatan sosial tadi. Itu tetap harus ikut, tetap harus aktif gitu kan ya. Oh iya Ibu, udah kemarin waktu saat survei itu kita udah ada agreement partnership gitu Ibu di wilayah warganya gitu. Jadi kita kalau misalkan ngadain program di situ nanti kita bakal ngapain aja, apa segala macam, apa yang kita bisa bantu kegiatan lain-lain itu sih Bu. Oke, Itu sih. sip. Sip, boleh. Nah, gini Mas Glenn, kegiatan lain-lain itu sebelum saya lupa nih ya. Kegiatan lain-lain itu misalnya hari Rebo nih saya piket di kelurahan, hari Sabtu saya ikut kerja bakti, itu ditulis aja di logbook sekalian. Oh, oke. Baik. Oke Bu, sekiranya gitu aja sih Bu dari saya. Takutnya saya kebanyakan nanya terus ada teman-teman yang pengen nanya, gitu aja sih Bu. Oke, dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ada kegiatan sosial lain-lain tadi boleh ya ditulis di logbook, ikut pengajian, ikut PKK, ibu-ibu RT, rapat bapak-bapak RT, itu boleh ditulis karena itu masuk rangkaian kegiatan KKN juga. Gitu. Oke, baik Ibu, izin bertanya kembali. Iya, untuk 45 hari KKN termasuk hari libur hari Sabtu dan Minggu itu termasuk dihitung juga bisa Ibu ya? Berarti misalkan di hari Sabtu Minggu itu ada kegiatan. Betul. Kalau kita hitung 45 hari itu emang termasuk Sabtu Minggu, Mas. Baik Ibu. Jadi tetap harus masuk dalam logbook ya, Sabtunya ngapain, Minggunya ngapain. Karena biasanya pelaksanaan kegiatan KKN itu ya banyaknya bisa dilakukan Sabtu dan Minggu, gitu kan. Nunggu ibu-ibu bisa kumpul, itu kan biasanya PKK kan ya Sabtu, gitu kan, Minggu. Jadi kegiatan KKN kalau sasaran kita itu ibu-ibu gitu atau bapak-bapak itu ya biasanya weekend. Itu ya, ada yang lain yang mau ditanyakan? Ibu, sorry mau bertanya lagi Ibu. Ya. Kan di PPT itu bahwasanya waktu ada di laporan kegiatan bahwasanya untuk rancangan kegiatan itu selama 90 menit untuk ngelakuin tindakan intervensi ya Bu ya. Nah, kan itu nggak dispesifikin lagi, itu boleh atau enggaknya untuk 3 hari untuk melakukan intervensi atau apa segala macam. Maksudnya per sesi gitu. Nah, kan kalau di psikologi sendiri kan kita kan punya namanya objective goals-nya sendiri ya Bu ya. Maksudnya kayak misalkan kalau kita mau ngelakuin stunting atau apa segala macam, kita kan harus punya alur dari programnya itu, terus juga objektif di alur programnya itu selama beberapa sesi. Nah, itu boleh nggak sih Bu kalau misalkan di 90 menit itu ditambahkan atau memang patokannya di 90 menit itu Ibu? Boleh sih Mas, boleh, itu kan acuan ya, itu sebagai acuan aja gitu. Tapi kalau memang dirasa itu kita, wah ini kalau kita tuh analisanya harus lebih kompleks, jadi lebih lama, itu ya boleh aja sih. Oke, Bu, baik. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, sudah cukup ya, Mas, Mbak. Sudah cukup jelas ya. Kalau ya, sudah cukup, sudah ya. Kalau sudah cukup jelas, nih nanti silakan di-sharing ke yang lain ya, informasi yang didapat di hari ini. Itu kemudian besok Senin kita sudah masuk dalam periode KKN. Nah, sudah cukup ini juga kan, sudah cukup banyak masukan apa yang harus dilakukan gitu, sehingga nanti harapan saya
mulai hari Senin itu ya kalian betul-betul bisa langsung terjun gitu ya ke lokasi KKN, kalian nanti ke kecamatan, ke kelurahan. Kalau bahasa Jawanya tuh Kulo Nuwun gitu kan. Bahasa Jawanya kan kalian memperkenalkan diri gitu. Kalian memperkenalkan diri di sana bahwa kalian tuh mahasiswa KKN yang ditugaskan selama 45 hari gitu. Kemudian ada beberapa program kerja yang wajib kalian laksanakan. Itu nanti kalian berkunjungnya dari kecamatan, kelurahan gitu. Kemudian ada masukan nggak nih kira-kira program kerja yang harus diambil yang sekiranya bisa membantu program-program kerja di KKN dan ya di kelurahan dan kecamatan. Itu ditanya gitu ya. Kalau misalnya diarahkannya ke RT RW gitu, karena memang ada juga tuh kelurahan yang dia mengarahkannya langsung ke RT RW aja mas gitu ya, nanti kita sowan ke RT RW gitu. Tapi kalau memang program kerja itu ditarik di tingkat kelurahan dan kecamatan ya berarti kita di situ gitu ya. Jadi kita tetap dari hierarki yang paling atas dulu, dari kecamatan, kelurahan gitu, kemudian RW dan RT. Kalau memang dilemparnya itu pelaksanaan di RW RT ya kita ikut aja. Itu kemudian nanti berarti mulai hari Senin itu semua dokumentasi sudah harus ada setiap hari ya. Dokumentasi foto, mungkin ada video pendek, kemudian dokumentasi dalam bentuk tulisan juga. Hari ini ngapain, besoknya ngapain dan ngapain, itu sudah harus mulai terdokumentasi mulai besok Senin. Gitu ya kurang lebih. Kemudian nanti silahkan kalian berdiskusi kira-kira waktu yang cukup untuk survei dan menentukan program kerja itu berapa hari, sehingga nanti kita ketemu lagi lewat Zoom semua mahasiswa ya untuk mempresentasikan program kerja KKN-nya. Nah ini nanti saya ikut mau hari Kamis atau hari Jumat atau hari Sabtu yang sekiranya kalian semua itu sudah ada bayangan program kerja gitu. Jadi sudah mengerucut. Jadi nanti kita tinggal diskusi aja. Nanti kita adakan Zoom lagi gitu ya. Nanti saya tunggu waktunya kapan. Nanti Mas Dava bisa hubungin saya ya. Apakah Kamis ataukah Jumat ataukah Sabtu gitu, saya ngikut aja. Yang jelas hari Senin itu adalah deadline pengumpulan proposal kegiatan KKN itu dan sudah ditandatangani oleh pihak terkait ya dan juga dosen DPR. Itu tanggal itu harus sudah finish semuanya, semua proposal KKN. Itu mungkin ya dari saya. Kalau sudah tidak ada tambahan, tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, berarti saya rasa kalian sudah paham ya berdasarkan diskusi kita. Harus apa, harus bagaimana ini mulai hari besok Senin dan nanti kita ketemu lagi ya insya Allah dalam minggu depan gitu teman-teman ya. Ya, baik Ibu, izin bertanya kembali Bu. Iya. Maaf ini iya Ibu, kan kita kan bakal upload kegiatan kita di Instagram kan Ibu, dan salah satu persyaratannya itu mengetag dosen kalau tidak salah. Apakah boleh minta akun Instagramnya Ibu gitu? Iya buat boleh. Di-share. Boleh, nanti saya share ya Ke teman. Baik Ibu, terima kasih. sama P2 KKN ya Mas. Sebetulnya di tag tuh dosen dan P2 KKN. Itu untuk logbook tadi aja. Jadi tahu apa yang dilakukan mahasiswa selama 45 hari. Karena betul-betul memang harus berkegiatan 45 hari gitu kan. Karena saya kan dari jauh kan tidak bisa memantau, nggak bisa memantau kalian satu persatu gitu dari dekat. Makanya kalian yang melaporkan dalam bentuk foto tadi. Gitu ya. Gitu ya, sudah cukup semua ya. Sudah jam 11. Saya mau kondangan ini. Ibu, ya. Silakan Ibu. Gimana Mas Glenn? Enggak Bu, udah dicukupkan kok Bu. Sudah ya. Udah. Oke, nanti
Mungkin kalau ada hal-hal lain kita bisa lewat WA group gitu. Tapi saya rasa sudah cukup jelas lah. Sudah cukup jelas. Nanti temannya silakan di-share informasi yang didapat hari ini. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu dan semoga kegiatan KKN kita ke depan selama 45 hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran gitu dan bermanfaat pastinya ya untuk lingkungan kita sekitar. Gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri semuanya ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Baik Ibu, terima kasih banyak. Selamat selalu Ibu. Terima kasih, Bu.